Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eri. Maaf Pak mengganggu waktu siang Bapak hari ini. Ya. Ini karena ada tugas dari CGP Angkatan 11 mengenai wawancara bagaimana pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan gitu, Pak. Jadi di sini kan setelah berapa lama Bapak di sini, tentu ada hal-hal dalam pengambilan kebijakan. Jadi bagaimana cara Bapak mengidentifikasi hal-hal tersebut gitu, Pak? Yang pertama tentu kita lihat terlebih dahulu ya, masalahnya apa. Dengan melihat masalah kita akan lihat nilai-nilai apa yang di dalam itu yang saling bertentangan. Apakah ini kita memutuskan masalah antara yang benar dengan yang salah, atau mungkin kita harus memilih di antara dua atau lebih hal yang benar, mana yang paling benar atau yang paling baik harus kita putuskan. Jadi seperti itu yang kita lihat. Ya, Pak. Lalu Pak, dalam menjalankan pengambilan keputusannya, terutama ini misalkan ada kasus yang pengambilan keputusannya dia sama-sama benar. Bagaimana cara Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Ya. Yang pertama tentu kita akan lihat dulu yang sama-sama benarnya apanya. Artinya kita harus tahu dulu nilainya apa gitu. Apa yang sama-sama benar ini. Nah kemudian nanti kita lihat yang terlibat ini siapa saja yang terlibat dalam hal ini. Kemudian baru kita kumpulkan hal-hal, informasi, data, informasi yang relevan dengan nilai-nilai tadi yang saling bertentangan tadi. Berarti harus sesuai dengan fakta dulu. Iya, kita sesuai fakta dulu. Jadi kalau memang digali betul ini kemana yang harus pentingnya. Lalu langkah prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan selama ini nih Pak? Ya, prosedurnya ya. Ya. Oke, prosedurnya itu tadi mungkin sebagaimana sudah kita sampaikan tadi. Yang pertama kita lihat dulu apa yang saling bertentangan apa. Kemudian siapa yang terlibat, kita kumpulkan data-datanya, baru kita lihat ini yang bertentangan apa gitu. Nah, apakah ada yang benar dengan salah atau sama-sama benar atau bagaimana? Itu kita lihat dulu. Dan kemudian perlu kita menentukan prinsip penyelesaian seperti apa. Kita ingat. Berarti Pak, kalau dalam langkahnya sudah diambil nih masalahnya, misalkan kasusnya sama-sama benar gitu kan. Lalu dalam pengambilan keputusan Bapak, langkah yang paling efektif gitu, yang paling benar-benar efektif selama ini yang dilakukan gitu Pak? Yang paling efektif ya kita akan melihat nilai-nilainya, kita akan menentukan prinsipnya. Prinsip pengambilan keputusan itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan aturan? Apakah berdasarkan kepentingan yang lebih banyak? Atau kita berdasarkan rasa peduli, rasa empati kita? Nah itu yang kita jadikan dasar dalam menentukan keputusan yang kita ambil gitu. Karena kadang ada aturan tapi tidak sejalan dengan rasa empati kita gitu. Lalu Pak, ada lagi nih, kira-kira ada nggak tantangan-tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, tentu saja kita terkadang kita menghadapi banyak tantangan. Misalnya kita harus memilih antara kepentingan individu dengan kepentingan orang banyak, antara penegakan keaturan dengan rasa peduli kita, antara dampak yang akan nampak saat ini dengan dampak yang mungkin akan nampak pada saat yang akan datang. Jadi dampak ke belakangnya bagaimana nanti itu harus kita pikirkan. Dalam pengambilan keputusan Bapak langsung mengambil keputusan saat itu saja atau ada kurun waktunya gitu? Bapak memberikan keputusan, misal ada nih masalahnya yang agak sedikit urgent, langsung hari ini ada keputusan, atau ini masalahnya seperti ini 2 minggu lagi lah kita cek dulu, atau seperti bagaimana Pak? Tergantung masalahnya, seberapa urgen masalahnya, seberapa kompleks masalahnya. Tentu saja kita ambil keputusan berdasarkan prosedur yang kita lalui. Pastinya kita harus mengumpulkan fakta, informasi secukup mungkin, seakurat mungkin, baru kita mengambil keputusan. Kalau sifatnya kejadian ini sederhana, fakta informasinya rasanya sudah cukup, kita bisa langsung keputusan. Tapi kalau seandainya ini butuh penggalian informasi lebih dalam, masalahnya lebih kompleks, nah
mungkin kita butuh waktu yang lebih untuk sebelum kita menentukan keputusan yang kita ambil seperti itu. Jadi lihat dulu keputusannya berdasarkan hal apa, Ya, gitu, Pak. Itu Pak, dalam pengambilan keputusan ini apakah ada pihak-pihak terkait gitu yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan atau bahkan yang mendukung Bapak sebagai pimpinan di sekolah dalam pengambilan keputusannya gitu Pak? Ya, tentu saja dalam pengambilan keputusan kita juga mendengar mungkin pendapat-pendapat dari rekan-rekan guru, kita juga berkonsultasi dengan rekan-rekan sejawat kita juga berkonsultasi dengan pengawas, dengan dinas ataupun dengan masyarakat dan lingkungan sekolah yang rasa-rasanya mungkin bisa kita jadikan referensi dalam menentukan sebuah keputusan seperti itu. Iya. Bisa juga kita gali dari siswa, Ya. kan komite juga Ya. gitu, Pak. Yang terakhir nih Pak, Ya. dari semua yang Bapak sampaikan ini, yang betul-betul pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak selama ini, selama Bapak jadi pimpinan gitu, apa kira-kira Pak dalam pengambilan keputusan? Mungkin salah satu pembelajaran yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana nanti keputusan yang kita hasilkan bisa seadil-adilnya dan sebaik-baiknya, sehingga sebisa mungkin bisa menyenangkan dan memuaskan dan adil dan baik bagi banyak pihak seperti itu. Jadi tidak ada pihak yang terrugikan dari sebuah keputusan yang diambil. Ya, terima kasih banyak Pak, ilmu yang luar biasa hari ini. Semoga dari percakapan kita, saya pun bisa mengambil inti-inti dari cara Bapak mengambil keputusan di sekolah. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Izin Ya, Pak. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Ibu siang hari ini. Saya Valentina, CGP Angkatan 11, ingin melakukan wawancara bagaimana cara pengambilan keputusan mengenai permasalahan atau kasus yang ada di sekolah Ibu. Baik Ibu, selama Ibu jadi kepala sekolah, tentu banyak permasalahan atau kasus yang terjadi di sekolah, pasti ada ya Bu ya. Jadi saya ingin tahu bagaimana sih cara Ibu mengidentifikasi permasalahan tersebut. Cara mengidentifikasi suatu permasalahan. Nah, pertama sekali kita lihat dulu kasusnya. Kasusnya apa sih? Nah, kan seperti itu. Apakah kasusnya ini dilema etika atau kasusnya ini bujukan moral? Nah, seperti itu. Yang pertama sekali seperti itu kuncinya. Kita ketahui dulu kasusnya apa. Kasusnya. Ya, jadi bagaimana sih Bu langkah dalam pengambilan keputusannya dari kasus-kasus yang ada tersebut gitu. Setelah Ibu pilih ini yang mana dilema etika, yang mana yang bujukan moral gitu. Nah, yang pertama sekali kan kita identifikasi dulu kasusnya kan. Tadi kasusnya apa? Nah, seperti itu. Lalu kita cari data-data, fakta-fakta. Nah, lalu siapa sih yang terlibat dengan kasus tersebut? Nah, setelah itu baru kita diskusikan dengan pihak-pihak yang terkait di sekolah kita. Iya. Jadi Bu, jika ada nih permasalahan yang sebenarnya ini sama-sama benar keputusan yang Ibu ambil gitu kan, sama-sama benar, atau ada hal yang berhubungan dengan kebajikan gitu. Iya. Jadi bagaimana Ibu mengambil keputusan terhadap hal tersebut gitu? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, tentu yang pertama sekali kita identifikasi dulu kasusnya ini seperti apa. Apakah kasusnya ini yang seperti Ibu bilang tadi atau tidak. Nah, kan itu dulu kita tentukan dulu, yang seperti itu. Jadi harus ada identifikasi lebih jelas dulu gitu ya. Jadi selanjutnya Bu, hal yang Ibu anggap efektif dari pengambilan keputusan Ibu gitu, kira-kira ada nggak? Hal yang dianggap efektif, yang jelas semua kasus, semua permasalahan yang terjadi, yang dihadapi di sekolah harus kita bicarakan dengan stakeholder. Komunikasi kita. Jadi sehingga nanti ketika kita mengambil keputusan tersebut tidak berat sebelah. Jadi sama-sama menerima hasil keputusan dengan lapang dada. Ada keadilan di sana. Iya, benar. Oke Bu. Lalu
apa yang menjadi tujuan Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang menjadi tujuan dalam pengambilan keputusan tentu hasil dari keputusan yang sudah diambil itu tidak berat sebelah. Nah, sama-sama bisa menerima keputusan yang telah diambil secara bersama. Nah, itu tujuannya. Jadi tujuannya bagaimana keputusan ini bisa menguntungkanlah untuk semua orang yang Iya, ada benar, dalam kasus iya. tersebut, tidak ada yang terugikan gitu. Iya. Jika dalam pengambilan keputusan tersebut ada nggak orang-orang yang dilibatkan lebih dalam lagi yang mendorong Ibu dalam pengambilan keputusan, yang membantu Ibu dalam memegang keputusan tersebut gitu? Di dalam mengambil suatu keputusan tentu kita tidak bisa memutuskan sendiri, apalagi ini menyangkut suatu permasalahan yang terjadi di sekolah, tentu tidak bisa kita putuskan sendiri. Nah, maka kita harus berbicara, sharing dengan guru-guru yang lain, karena di sekolah itu kan ada majelis guru, ada wakil, dan juga ada pengawas sekolah. Nah, dan juga termasuk komite sekolah. Nah, jadi kita harus berbicara dan duduk bersama dalam mengambil suatu keputusan. Ya, jadi dengan pemikiran banyak orang tentu akan banyak ide, banyak Iya, benar. bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. Iya. Kemudian Bu, jika keputusan ini ada terjadi permasalahan, keputusan yang Ibu ambil itu langsung Ibu ambil saat itu juga, atau ada Ibu jeda dulu nih kurun waktu tertentu baru di keputusannya Ibu berikan gitu? Apakah keputusan itu diambil langsung Saat saat itu, itu juga iya. ya? Kalau saya lihat dulu kasusnya ini kasus ringan Dari atau kasus permasalahan berat. Nah, berat seperti itu itu. apa, gitu. Kalau hanya kasus ringan yang terjadi, mungkin saya bisa berbicara dengan guru yang ada di sekolah saat itu dan juga dengan wakil. Nah, bisa langsung diambil keputusan. Tapi kalau kasusnya ini sudah berat, nah maka saya harus konsultasi juga dulu, harus melaporkan juga dulu dengan pengawas sekolah atau dengan dinas pendidikan yang terkait, supaya nanti tidak salah dalam mengambil keputusan, kan seperti itu. Untuk yang terakhir nih Bu, apa yang Ibu ambil atau Ibu petik dari pembelajaran keputusan yang selama ini Ibu lakukan di sekolah? Dari hasil dari semua Ya, keputusan ya. yang sudah diambil. Nah, di dalam mengambil suatu keputusan itu tidak sembarangan mengambil suatu keputusan, karena apa? Tidak semua orang menerima hasil dari keputusan yang sudah diambil tersebut. Nah, kan seperti itu. Jadi mau tidak mau, saya harus memikirkan supaya tidak ada harus terjadi keseimbangan, sama-sama menerima hasil itu dengan sebaik-baik mungkin dan dapat melaksanakannya. Nah, dari suatu hasil yang sudah diambil tersebut. Jadi kalau bisa dampaknya ini positif lah untuk kedua Iya belah benar, pihak ini. iya benar. Jadi tidak ada yang berat sebelah kan itu. Terima kasih banyak Ibu atas wawancara hari ini.